Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Aisyah. Di sini saya dan rekan saya atas nama Rajab Bahara Koimora mencoba menjelaskan tentang percobaan 5 yaitu dengan judul penyiarah dan catudaya. Di mana dalam fisika instrumen membutuhkan sinyal DC yang stabil untuk mendukung sensor dan alat ukur penyiarah berfungsi mengubah arus bolak-balik atau AC menjadi arus searah atau DC. Penyiarah gelombang penuh lebih stabil dari setengah gelombang dan banyak digunakan dalam adaptor serta perangkat rumah tangga. Dalam percobaan 5 ini, yaitu penyiarah dan catudaya, tujuannya yaitu untuk mengetahui karakteristik dioda, untuk memasang dioda pada rangkaian agar bekerja sehingga penyiarah rangkaian setengah gelombang dan gelombang penuh. Selanjutnya untuk mengetahui cara kerja transformator CT dan untuk mengetahui perbedaan arus AC dan arus DC. Teori-teori yang harus kita pahami sebelum melakukan percobaan penyiarah dan catudaya ini yaitu di sini harus kita ketahui dulu jenis-jenis tegangan. Di mana jenis-jenis tegangan itu ada AC atau alternatif current yaitu berubah arah secara periodik dan DC direct current arah dan besar tetap. Kemudian kita harus ketahui juga tentang komponen utama dalam penyiarah yaitu ada dioda, resistor, kapasitor, dan transformator. Jenis penyiarah yaitu terdiri dari setengah gelombang atau satu dioda, gelombang penuh atau 4 dioda, 2 fase dan 3 fase. Hasil keluaran dipengaruhi penggunaan filter atau kapasitor dan induktor. Di sini juga saya memberikan gambar yaitu tentang bagaimana bentuk dari rangkaian penyiarah setengah gelombang. Teman-teman bisa melihat slide yang saya telah paparkan pada layar, yaitu ada rangkaian penyiarah gelombang penuh dan rangkaian penyiarah setengah gelombang 1 fasa, rangkaian penyiarah 3 fasa, rangkaian penyiarah 2 fasa dengan filter kapasitor, dan ada rangkaian full wave tanpa filter, dan ada rangkaian full wave dengan filter, dan ada simbol transformator, simbol dioda, dan simbol kapasitor. Saya kira itu saja yang dapat saya berikan penjelasan tentang percobaan 5 ini, dan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yaitu atas nama Rajab Bahara Koimora. Akan menjelaskan alat dan bahan yang ada pada percobaan 5, penyiarah dan catudaya. Alat dan bahan pada percobaan 5 itu ada 13. Pertama itu transformator CT. Transformator CT berfungsi untuk mengubah tegangan AC dari level tertinggi menuju level yang terendah, baik menaikkan maupun menurunkan tegangan. Kedua itu dioda penyiarah untuk menyiarkan arus listrik dan mengubah arus listrik AC menjadi arus listrik DC. Kemudian itu kapasitor untuk menyimpan muatan listrik sementara dan melepaskannya kembali jika dibutuhkan. Dan sebagai filter. Yang keempat itu resistor, berfungsi untuk menghambat arus listrik. Yang kelima itu papan rangkaian untuk media merangkai rangkaian penyiarah setengah gelombang dan rangkaian gelombang penuh. Yang keenam itu ground untuk mencegah terjadinya kebocoran pada rangkaian setengah gelombang penuh dan rangkaian gelombang penuh. Yang ketujuh itu probe positif dan probe negatif untuk menghubungkan rangkaian penyiarah setengah gelombang dan rangkaian gelombang penuh pada osiloskop. Yang kedelapan itu dua kabel penghubung merah dan satu kabel penghubung hitam untuk menghubungkan rangkaian penyiarah setengah gelombang dan rangkaian gelombang penuh pada transformator CT. Yang kesembilan itu osiloskop untuk menampilkan bentuk gelombang masukan dan keluaran pada rangkaian setengah gelombang dan gelombang penuh. Handphone untuk
untuk memotret atau mengambil gambar pada rangkaian gelombang penuh dan setengah gelombang. Yang ke-11 itu kabel jumper. Kabel jumper untuk menghubungkan komponen elektronika yang terdapat pada rangkaian penyiar setengah gelombang dan rangkaian gelombang penuh. Yang ke-12 itu laptop untuk mengoperasikan software EWB. Yang terakhir itu software Electronic Workbench untuk merangkai rangkaian penyiar setengah gelombang dan rangkaian gelombang penuh secara digital. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan prosedur kerja. Prosedur kerja dibagi menjadi dua. Yang pertama itu prosedur kerja pada papan rangkaian dan prosedur kerja pada software EWB. Di sini saya akan menjelaskan prosedur kerja yang ada pada papan rangkaian. Pertama itu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Dua, menghubungkan alat dan bahan seperti satu kapasitor, satu dioda, satu resistor, dan satu ground pada papan rangkaian. Ketiga, menghidupkan osiloskop, kemudian mengkalibrasi dengan cara menghubungkan probe CH1 dan probe CH2 pada probe negatif terminal kal di bawah kiri osiloskop. Yang keempat itu mengatur bentuk gelombang sehingga bentuk gelombangnya itu tampilannya menjadi kotak pada probe CH1 dan mengulanginya pada probe CH2. Selanjutnya hal ini menandakan bahwa osiloskop telah terkalibrasi. Menghubungkan probe positif CH1 pada anoda dioda dan probe negatif CH1 pada ground. Kemudian menghubungkan probe positif CH2 pada katoda dioda dan probe negatif CH2 pada ground. Menghubungkan terminal positif transformator CT pada kaki anoda dioda dan terminal negatif transformator CT digroundkan sehingga terbentuk rangkaian setengah gelombang. Selanjutnya menghubungkan transformator CT pada sumber arus listrik. Terus mengatur bentuk gelombang yang terbentuk pada rangkaian setengah gelombang dengan memutar tombol set per div, V per div, CH1 vertical position, CH1 V per div, dan vertical position. Selanjutnya itu mengamati bentuk gelombang yang terbentuk dan mengambil gambar pada gelombang yang terbentuk. Hasil pengamatan pada setengah gelombang penuh itu bukitnya full, lembahnya setengah. Sedangkan pada penyiar gelombang penuh bukitnya full dan lembahnya full. Selanjutnya kita merangkai rangkaian tadi dengan menggunakan dua metode, yaitu dengan papan rangkaian dan dengan menggunakan software EWB 5.12. Di sini kita mengetahui bahwa penyiar setengah gelombang itu hanya menggunakan siklus positif dan penyiar penuh membalik siklus negatif menjadi positif. Filter kapasitor mengurangi replay simulasi digital, dapat kita gantikan praktik nyata sebagai media pembelajaran. Maka berdasarkan dengan melakukan percobaan penyiarah dan catu daya ini, kita dapat simpulkan bahwa dioda hanya mengalirkan arus satu arah. Penyiarah setengah gelombang memiliki output terputus, dengan penyiarah gelombang penuh menghasilkan output lebih kontinu, dan transformator CT-nya itu penting untuk menurunkan tegangan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.